Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul The Batman. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Matt Reeves dan dibintangi oleh Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang di mana kidah flashback Batman yang mundur ke masa ketika Bruce Wayne baru 2 tahun beraksi memakai topeng dan jubah. Di mana saat tidak berwujud Batman, ia bernama Bruce Wayne. Saat itu Bruce baru 2 tahun beraksi dan memakai topeng juga jubah Batman. Lalu ia berpatroli di Gotham City untuk memburu tindak kriminal kelas 3. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, tepatnya di kota Gotham, di mana kepercayaan publik terhadap para pemimpin tidak ada lagi. Tindak kriminalitas semakin merajalela. Di masa itulah muncul sosok misterius yang membawa teror untuk para penjahat yang identik dengan lampu sorotnya. Ia bernama Batman. Sementara sang wali kota pertahanan Gotham City yang bernama Mitchell Jr., di mana ia sedang melihat rekaman perdebatan di berita TV dengan calon kandidat wali kota perempuan muda yang bernama Bella Real. Saat itu ia mendapat sebuah panggilan telepon dari salah satu kerabatnya. Namun tiba-tiba dari belakangnya muncul seorang pria bertopeng misterius. Secara membabi buta, ia memukul kepala Mitchell dengan menggunakan benda tumpul yang terbuat dari besi. Kemudian membalut kepalanya dengan lakban secara rapat yang membuatnya tidak bisa bernafas. Ia juga memotong ibu jari Mitchell yang akhirnya membuatnya mati. Di malam itu juga, penduduk Gotham City sedang merayakan pesta Halloween. Namun sayang kota itu dikotori dengan berbagai kejahatan dan kriminalitas di berbagai sudut kota. Sementara di sebuah kereta api, sekelompok pria yang berwajah layaknya badut berencana menjahili seorang penumpang. Namun tak lama kemudian, Bruce Wayne alias Batman muncul dari kegelapan dan menghajar para kelompok penjahat tersebut. Kembali ke rumah Mitchell, di mana kini terlihat banyak polisi dan detektif sedang berada di sana. Mereka memeriksa beberapa benda untuk mendapatkan petunjuk kematian Mitchell. Mengetahui ini adalah sebuah kasus yang besar, Batman pun datang ke tempat kejadian perkara yang juga ingin mendapatkan beberapa petunjuk dari kematian Mitchell, sang wali kota. Di tempat tersebut, Batman juga bertemu dengan James Gordon, seorang polisi dan juga sahabatnya. Mereka menemukan wali kota yang tewas dalam keadaan jari terputus dan juga kepala yang tertutup lakban. Tidak hanya itu, di mukanya yang tertutup lakban juga tertulis "No More Lies", yang berarti tidak ada lagi kebohongan. Di tempat itu pula terdapat selembar kartu ucapan yang ditunjukkan untuk Batman. Kartu itu bertuliskan, "Ayo bermain hanya aku dan kamu". Si pembunuh juga menuliskan beberapa kata sandi dan petunjuk di lembaran kertas lainnya. Lalu di sela perbincangan, kepala polisi yang bernama Pete Savage datang dan memarahi Jim, di mana ia tidak setuju Batman berada di tempat kejadian perkara dan menginginkan agar Batman segera pergi. Karena menurutnya, Batman tidak punya kepentingan apapun di tempat tersebut. Saat akan keluar, Batman sempat melihat anak dari sang wali kota yang sedang duduk dan bersedih. Hal itu mengingatkan Batman akan masa lalunya saat mengalami kejadian serupa. Saat tiba di rumah, bersama asistennya yang bernama Alfred, Bruce ia melihat rekaman kontak lens yang canggih buatannya dan mencari semua petunjuk yang telah ia temui. Awalnya Bruce terlihat kesulitan memecahkan beberapa sandi dari si pembunuh. Hingga akhirnya karena kecerdasan Bruce dan Alfred, sandi itu pun berhasil mereka pecahkan dengan memunculkan satu kata, yaitu drive atau nama lain dari flash disk. Mengacu pada clue kata tersebut, akhirnya Batman dan James kembali ke rumah sang wali kota, tepatnya di sebuah garasi mobil. Di sana mereka dikejutkan dengan koleksi mewah sang wali kota yang begitu banyak. Mereka pun tertuju pada satu mobil yang ditusuk banyak dengan sebuah gunting oleh si pembunuh. Kemudian mereka masuk ke dalam mobil tersebut dan menemukan sebuah flash disk dengan gantungan kunci jempol Michelle yang telah terpotong saat itu. Saat mereka membuka flash disk tersebut, ternyata berisi foto-foto Michelle bersama seorang wanita Rusia yang bernama Annika. Saat itu mereka berada di sebuah bar ternama di kota Gotham milik Penguin, di mana Penguin adalah musuh lain dari Batman yang juga seorang mafia. Karena mencurigai Annika dan Penguin, mereka memutuskan untuk datang ke tempat tersebut. Setibanya di sana, sayangnya Batman tidak disambut mesra oleh penjaga keamanan tempat itu. Ia pun melarang Batman untuk masuk ke dalam, karena selain bar, tempat tersebut juga merupakan tempat transaksi narkoba. Karena suasana yang semakin memanas, akhirnya terjadilah keributan antara mereka.
Batman pun menghajar mereka satu persatu. Melihat kejadian itu, beberapa anak buah penguin pun juga ikut adu baku hantam dengan Batman. Namun sayangnya, mereka bukanlah lawan Batman, hingga pertarungan mereka pun terhenti setelah penguin datang, yang akhirnya harus menerima kedatangan Batman. Di ruangan penguin, Batman menanyakan beberapa hal yang dicurigai pada dirinya. Namun penguin menolak semua tuduhan yang diberikan padanya karena menurutnya, saat itu ia hanya kebetulan keluar bersama sang wali kota. Di sela-sela itu, datang seorang wanita cantik bernama Selina Kyle yang membawa uang dalam amplop dari hasil bisnis narkoba, di mana Selina Kyle nantinya akan menjadi Catwoman dalam film ini. Saat Selina Kyle pulang menggunakan taksi, Batman pun mengikutinya karena mencurigai Selina yang menggunakan sepatu yang sama seperti wanita di dalam foto itu. Dan benar saja, saat Batman memantau apartemen Selena, juga terlihat Annika si wanita yang di dalam foto sebelumnya, di mana Annika dan Selina berada dalam satu apartemen. Saat itu Annika terlihat begitu panik atas kematian sang wali kota, yang membuat mereka berencana untuk keluar dari Gotham City. Dan tiba-tiba Selina mengganti pakaiannya dan melompat keluar dari apartemennya. Melihat itu, auto membuat Batman semakin mencurigai Selina dengan gerak-geriknya. Saat itu Selina pergi ke rumah sang wali kota dan mencari sesuatu di ruangan tersebut. Dan ketika Selina berhasil menemukan yang ia cari, tiba-tiba dari belakangnya muncul Batman. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Bertubi-tubi Selina sang Catwoman menendang Batman, namun tak kunjung menumbangkan Batman karena semua serangan darinya hanya ditangkis oleh Batman. Hingga akhirnya Batman menaklukkan Selina dan sesuatu dari tangan Selina. Ternyata di tempat tersebut, Selina mengambil paspor Annika yang ditahan oleh sang wali kota. Saat kembali ke apartemennya, terlihat semua barang-barang seperti kapal pecah. Saat itu pula Annika telah pergi dari sana. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan berita tentang si pembunuh yang menyandera Pete Savage, kepala polisi Gotham City. Pembunuh ini mengaku dirinya bernama The Riddler, di mana ia mengancam akan kembali membunuh orang-orang yang terkait dengan Mitchell Jr., sang wali kota. Karena menurutnya, wali kota dan pejabat di Gotham City merupakan koruptor dan penipu. Setelah pembunuhan Pete Savage, Batman dan James melihat jasad Pete Savage di sebuah kamar mayat. Di sana mereka menemukan kandang tikus berbentuk labirin yang dipasang saat terjadi penyiksaan Pete Savage. Setelah diteliti, kandang tikus tersebut ternyata meninggalkan sebuah jejak dan akan menjadi bukti dan petunjuk selanjutnya dari Riddler. Dengan menggunakan sinar UV, lihat beberapa simbol dan kartu ucapan yang kembali ditunjukkan untuk Batman, di mana kartu itu tertulis sebuah kalimat, bawa ia ke cahaya dan temukan tikusnya. Akhirnya Selina dan Batman bekerja sama untuk mencari Annika sekaligus mengungkap pembunuhan berantai itu. Kemudian Selina masuk ke sebuah river club. Dengan menggunakan kontak lens pemberian Batman dari luar klub, Batman pun dapat memantau dan mendeteksi wajah dan nama-nama orang yang ada di hadapan Selina. Di sana terlihat ada Kenzie, seorang polisi Gotham, ada Dewan Kota Gotham, dan juga ada Gil Kelson, seseorang jaksa di Kejaksaan Negeri Gotham. Kemudian Batman menyuruh Selina untuk menginterogasi Kelson agar ia dapat menggali informasi. Lalu Selina bertemu dengan Carla, teman kerja Annika. Selina pun menanyakan keberadaan Annika, namun Carla tidak mengetahui keberadaan Annika. Tak lama kemudian, Penguin dan Falcon pun datang, namun terlihat Selina yang sangat kenal dengan Falcon. Mengetahui itu, auto membuat Batman menanyakan tentang hubungannya dengan Falcon. Kemudian Selina lebih memilih mematikan kontak komunikasinya dengan Batman. Selina lalu dengan cepat pergi dari klub tersebut dan memanggil sebuah taksi. Namun tanpa disadari, dari belakang Coulson mengajarnya karena ingin mengajak pulang bersama Selina. Namun Selina menolak ajakan dari Coulson dan memilih pergi dengan menggunakan taksi. Setelah itu, Coulson kemudian masuk ke dalam mobilnya dan tiba-tiba ia dipukul oleh seorang pria bertopeng secara bertubi-tubi. Sementara rumahnya, Bruce menganalisis hasil rekaman Selina yang membuatnya penasaran tentang hubungan Falcon dengan Selina yang terlihat sangat mencurigakan. Kemudian Alfred datang dan mengungkapkan hasil analisisnya, di mana ia menyebut kata L rata-rata al ada, yang merupakan jawaban atas simbol yang dikirim oleh Riddler kepada Batman. Di mana hari itu Bruce datang ke acara penghormatan terakhir kematian Mitchell. Di sana ia bertemu dengan Falcon. Bruce melihat Falcon didampingi oleh seorang wanita cantik dan juga penguin. Falcon kemudian memperkenalkan Bruce kepada Penguin bahwa Bruce adalah pangeran di kota-kota. Falcon juga menceritakan ayah Bruce yang begitu dekat dengannya dan pernah menyelamatkan nyawanya. Bruce pun memasuki balai kota yang sudah dipenuhi banyak orang. Saat suasana sedang hening, semua orang di ruangan itu dikejutkan dengan suara keras dari luar gedung.
Dan tiba-tiba sebuah mobil menerobos masuk ke dalam gedung, menghantam dan membuat semua orang ketakutan. Bahkan hampir menabrak anak dari sang wali kota, namun Bruce dengan cepat menyelamatkannya. Dan ternyata orang yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah Coulson yang sempat hilang. Dalam keadaan mulut dilakban dan terlilit bom di lehernya dan juga handphone yang terus berdering. Di badannya juga terdapat surat untuk Batman. Kemudian James Gordon memerintahkan anak buahnya untuk mengosongkan dan mengevakuasi orang-orang di sana. Beberapa jam kemudian, Batman tiba-tiba muncul dan membuka lakban di mulut Coulson, lalu mengambil surat di tubuhnya dan mengangkat telepon Riddler yang terus berdering. Riddler pun mengancam akan meledakkan bom itu jika Coulson tidak bisa menjawab 3 teka-teki dari Riddler. Batman pun membantu Coulson dalam menjawab 2 pertanyaan pertama. Namun Coulson menolak untuk menjawab pertanyaan ketiga tentang siapa tikus yang dilindungi oleh Coulson. Coulson ketakutan untuk menjawab pertanyaan itu karena sangat berbahaya bagi istri dan anaknya, guys. Mengetahui Coulson tidak mau menjawab pertanyaan tersebut, akhirnya bom pun meledak. Setelah itu Batman pun dibawa ke kantor polisi dalam kondisi pingsan, di mana banyak polisi yang mengelilinginya. Penasaran dengan wajah asli Batman, mereka mencoba membuka topeng Batman. Namun sayangnya, kini Batman telah kembali sadar. Di sana juga terlihat ada Kenzie, sang polisi korup yang sempat dikelap bersama Gil Coulson. Semua petugas polisi di sana menyalahkan Batman karena atas ulahnya membuat Coulson terbunuh oleh ledakan bom. Dan hanya James yang membela Batman saat itu. Lalu polisi memberikan waktu pada James untuk berbicara dengan Batman. James pun merencanakan sesuatu dan berbisik pada Batman agar memukul wajahnya dan merampas kunci yang ada di sakunya untuk kemudian kabur dari sana. Setelah Batman kabur dan melihat Kenzie di kantor polisi, James dan Batman meyakini jika Penguin adalah seorang informan dari Falcon. Hal itu auto membuat mereka mengintai Penguin dan anak buahnya yang sedang membawa tas berisi uang untuk transaksi narkoba. Di lokasi juga terlihat Kenzie, seorang polisi yang berkomplot dengan mafia itu. Pengintaian mereka pun terganggu setelah melihat Selina dengan kostum Catwoman-nya, di mana ia datang untuk mencuri uang yang berada di dalam mobil Kenzie, guys. Melihat itu, Batman pun berusaha untuk menghentikannya karena hal itu bisa menggagalkan rencana mereka. Saat Selina membuka mobil Kenzie, ia dikejutkan dengan mayat Annika dalam kondisi mengenaskan. Mengetahui hal itu, Penguin beserta pasukannya langsung menembaki Batman, James dan Catwoman secara bertubi-tubi. Penguin sangat marah karena Catwoman mencoba mengambil uang dari Penguin. Batman yang tengah siap dengan pengintaian itu, dengan Batmobilnya Batman pun bersiap membalas serangan mereka. Penguin kemudian menyadari kemarahan dari Batman, lalu ia dan pasukannya mencoba kabur. Catwoman yang tahu dengan kepanikan Penguin dan para pasukannya, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Catwoman pun langsung merampas salah satu tas yang berisi uang dari salah satu anak buah Penguin. Sementara kini, Batman terus mengejar mobil yang dikendarai oleh Penguin. Dari belakang, Batman terus mengejarnya sembari menabrak mobil Penguin. Merasa terancam, kemudian Penguin menembaki kaca mobil Batman. Namun sayangnya, peluru itu tidak mampu menembus kaca mobil Batman. Batman sempat kehilangan jejak mobil Penguin karena laju dari kereta api membuat mereka terpisah. Namun Batman terus mengejar Penguin. Merasa sangat takut dan panik karena Batman semakin dekat. Penguin pun nekat menenggor ban dari sebuah truk besar bermuatan yang sempat membuat Batman kewalahan di jalan raya. Hal itu membuat Penguin riang gembira. Namun dari kaca spionnya, Penguin dikagetkan mobil Batman yang masih juga mengejarnya. Klimaks dengan emosinya, akhirnya Batman menabrak mobil Penguin hingga terguling. Dan akhirnya Penguin pun tertangkap di tangan Batman. Kemudian James menginterogasi Penguin tentang siapa sosok The Riddler. Penguin pun meyakinkan mereka bahwa ia tidak mengetahui tentang sosok The Riddler. Kemudian Penguin menerjemahkan kalimat El Rata Al Ada dalam bahasa Spanyol dan juga sandi yang ditanyakan oleh Batman. Setelah itu, mereka mencoba mencari di situs pencarian yang akhirnya mereka bisa berkomunikasi dengan The Riddler. Dari hasil percakapan melalui pesan singkat, The Riddler memberikan sebuah petunjuk bahwa ada kata-kata tumbuh dari benih dan juga kata waktu. Dan akhirnya Batman dan James mengetahui maksud dari kata-kata itu, yaitu panti asuhan lama milik dari ayah Batman yang terbengkalai. Dengan sigap, Batman dan James akhirnya mendatangi panti asuhan tersebut. Setelah tiba di sana, mereka diarahkan ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat proyektor yang berisi video tentang ayah Batman pada saat kampanye sebagai wali kota kala itu. Saat itu, Thomas, sang ayah dari Batman, sempat berjanji ingin membangun panti asuhan itu. Dari semua itu, mereka mendapatkan petunjuk bahwa kemungkinan The Riddler adalah salah satu anak dalam panti asuhan itu.
Dari semua cerita itu, Batman menyadari bahwa target berikutnya adalah Bruce Wayne atau dirinya sendiri. Ia pun bergegas untuk pulang dan menelpon ke rumahnya. Namun sayangnya, Alfred lebih dulu telah menerima paket dari Riddler yang berisi bom dan auto membuat Alfred terkena ledakan dari paket tersebut. Singkat cerita, kini Alfred tengah berada di rumah sakit dengan keadaan kritis. Batman lalu bergegas ke rumah sakit untuk melihat keadaan Alfred. Beruntung Alfred masih hidup meskipun dalam keadaan koma. Setelah itu, Bruce Wayne mencoba memecahkan teka-teki dari The Riddler dengan menggunakan bahan bukti yang ada. Keesokan harinya, Selina dan Batman pun bertemu di sebuah gedung, di mana Selina mengajak Batman untuk balas dendam. Namun Batman tidak menyetujuinya. Kemudian Batman kembali mendesak Selina tentang hubungannya dengan Falcon. Merasa ia sangat membutuhkan kerjasama dengan Batman, akhirnya Selina mengaku bahwa Falcon adalah ayah kandungnya. Namun Falcon tidak mengetahui hal tersebut karena dulu ia dititipkan di panti asuhan begitu saja oleh Falcon. Dan kini mereka pun setuju untuk saling bekerja sama dan kini mereka kembali pergi untuk mencari petunjuk. Sesampainya di rumah, Bruce Wayne atau Batman melihat berita di media tentang video kiriman dari Riddler. Dia mengungkapkan semua rahasia kebusukan keluarga Wayne tentang bagaimana cara mereka membunuh seorang reporter bernama Ellie. Di mana kala itu Ellie tengah mengetahui rahasia tentang keluarga Wayne yang kelak. Hal itu membuat Bruce Wayne tidak terima dengan penghinaannya. Karena Bruce Wayne masih tidak percaya bahwa keluarganya adalah seorang penjahat. Tak berlama-lama Bruce Wayne pun langsung menuju klub tempat di mana Falcon bermain biliar. Sesampainya di sana, Bruce Wayne menanyakan hal tersebut kepada Falcon. Kemudian Falcon pun mengaku bahwa ia telah membunuh reporter tersebut atas perintah dari ayah Bruce. Kemudian Bruce Wayne kembali ke rumah sakit untuk menanyakan kejadian sesungguhnya pada Alfred. Namun Alfred menjelaskan jika pembunuhan itu adalah inisiatif dari Falcon dan bukanlah kemauan ayah Bruce. Keesokan harinya, ayah dan ibu Bruce Wayne ditemukan tewas dibunuh orang tak dikenal. Namun Alfred meyakini bahwa pembunuh kedua orang tua Bruce adalah Falcon sendiri. Tak lama kemudian, dengan kostum Batman-nya, Bruce Wayne bertemu kembali dengan James di sebuah gedung. Yang ternyata di sana juga ada Selina yang sedang menghajar Kenzie, seorang polisi Gotham yang sebelumnya telah dicurigai masuk dalam komplotan Falcon. Setelah menginterogasi Kenzie, ternyata selama ini semua pejabat kota Gotham tunduk pada Falcon. Kemudian Selina pergi menemui Falcon dan berniat untuk membunuhnya. Mengetahui hal itu, Batman pun pergi mengejar Selina. Sesampainya di klub, Selina menyamar sebagai teman Annika. Lalu ia bertemu Falcon dan berpura-pura menangis kepada Falcon agar menolong dan menyelamatkan temannya. Saat ada kesempatan untuk menembak Falcon, tiba-tiba Falcon dipanggil anak buahnya untuk melihat sebuah berita di televisi. Selina yang tidak sabar, ia pun menerobos masuk dan mengarahkan pistolnya sambil mengatakan jika ia adalah anak kandungnya. Falcon sempat terkejut, namun mereka malah bertarung, di mana Selina hampir mati karena dicekik dengan menggunakan tongkat oleh Falcon. Beruntung Batman tidak terlambat datang dan dengan sikap menyelamatkan Selina. Dan kini Falcon pun tertangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib yang sudah menunggu mereka di luar klub. Namun sayangnya, belum sempat diserahkan ke polisi, ayah Selina kini harus tergeletak karena serangan tembakan jarak jauh dari atas gedung yang menyebabkan kematian Falcon. Batman pun kembali teringat dengan petunjuk dari The Riddler tentang bawa dia ke cahaya dan temukan tikusnya. Saat itu para polisi sadar penembak sebenarnya ada di rumah susun sebelah. Mereka langsung menuju dan menggeledah rumah tersebut, namun sayang pelakunya telah kabur. Batman dan para polisi terkejut karena ternyata di rumah inilah markas dari The Riddler. Di mana di tempat ini The Riddler melancarkan semua rencana pembunuhannya, guys. Salah satu saksi mata kemudian mengatakan kepada polisi bahwa ada orang yang mencurigakan keluar dari bangunan itu dan sedang duduk di sebuah kafe. Tidak menunggu lama, polisi pun mendatangi kafe tersebut dan menangkap The Riddler. Sambil mengangkat kedua tangannya, ia tersenyum pada Batman seakan-akan rencananya belum berakhir. Polisi pun langsung menggeledah rumah The Riddler dan menemukan semua petunjuk pembunuhan yang selama ini ia lakukan. Dari sini mereka juga mengetahui bahwa pekerjaan dari Riddler adalah seorang akuntan publik dan merupakan anak panti asuhan keluarga White. Di kamar itu pula, mereka menemukan kandang berisi kelelawar dan terdapat surat untuk Batman, dan juga sebuah besi tumpul yang dipakai untuk membunuh wali kota Mitchell. Salah seorang polisi kemudian menemukan komputer yang berisi sebuah akun media sosial, yaitu kelompok Riddler yang mengikuti dan mendukung semua tindakannya. Di komputer tersebut pula, ada video pribadi yang tidak bisa dibuka dan harus menggunakan sandi. Batman lalu mulai curiga bahwa hal ini belum selesai dan akan ada hal buruk yang kembali terjadi. Salah seorang anggota polisi pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Riddler yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Batman.
Akhirnya Batman pun bertemu dengan Riddler yang sudah menunggu momen ini sejak lama. Di sana The Riddler menceritakan bahwa ia adalah anak yatim piatu di panti asuhan, di mana Riddler iri dengan simpati yang diterima oleh Bruce Wayne setelah pembunuhan orang tuanya. Sementara di panti asuhan, Riddler hanya diabaikan begitu saja. Saat itu sebetulnya Riddler ingin bekerja sama dengan Batman untuk membasmi kejahatan di kota Gotham. Riddler juga mengungkapkan bahwa ia tahu siapa orang di balik topeng Batman. Ia juga berulang kali menyebut kata Bruce Wayne. Batman pun auto menolak bekerja sama dengannya dan mengatakan jika ia seorang psikopat. Kemudian mendesak Riddler untuk mengatakan rencana berikutnya. Merasa tidak mendapatkan petunjuk, malam harinya Batman kembali ke rumah susun Riddler dan mencurigai karpet kamarnya. Dan benar saja, saat membuka karpet tersebut, ternyata di sana ada sebuah simbol dan beberapa tulisan. Batman pun menggunakan simbol dan tulisan tersebut untuk membuka password di komputer Riddler untuk melihat video-video itu, di mana video itu menampilkan Riddler yang memaparkan rencana terakhirnya sebelum ia dipenjara, yaitu mengebom 7 titik kandungan penahan air kota Gotham untuk mencegah banjir bandang. Namun sayang, Batman terlambat karena setelah membuka video itu, bom pun meledak secara beruntun di 7 titik itu. Sementara para pengikut Riddler dengan menggunakan topeng tengah siap dengan senjatanya untuk membunuh Bel-Aryl, sang wali kota baru. Di mana saat Bel-Aryl akan memulai pidatonya secara tiba-tiba, ia ditembak oleh kelompok Riddler. Dengan sigap, James pun segera menolong Bel-Aryl, sang wali kota baru. Kemudian Batman datang untuk menyelamatkan mereka dan menghajar semua pengikut Riddler. Satu persatu para pengikut Riddler dibantai oleh Batman. Peluru dari berbagai arah menuju ke arah Batman. Namun tak membuat Batman goyah, hingga saat Batman terdesak dan akan jatuh ke bawah, ia menyiasatinya dengan bom di dekat tabung gas yang membuat para musuh kehilangan jejak Batman. Melihat ada kesempatan, Batman pun kembali beraksi dan menghajar mereka satu persatu. Namun saat akan menghajar seseorang, Batman tertembak dan membuatnya terlempar bergantungan. Detik-detik terakhir saat Batman akan ditembak kepalanya, beruntung Catwoman datang tepat waktu dan menghajar penjahat itu kemudian bergegas menolong Batman. Sementara kini banjir bandang pun terus mengalir di kota Gotham. Bahkan di gedung pemilihan juga ikut terendam oleh air yang sangat deras. Saat itu ada sebuah kabel listrik yang putus dan mengeluarkan percikan api, di mana kabel konslet itu akan terjatuh ke bawah dan siap menyengat orang-orang. Tanpa berpikir panjang, Batman pun melompat untuk memotong kabel tersebut dan jatuh ke dalam air. Beruntung Batman selamat dan kemudian menolong orang-orang di sana, guys. Singkat cerita, Bel-Aryl, sang wali kota baru, dalam pemerintahannya ia berhasil mengevakuasi seluruh korban banjir. Sementara Riddler hanya bisa melihat berita dari balik penjara. Ia sangat kecewa dan berteriak histeris. Sedangkan Batman dan Selina kembali bertemu untuk mengucapkan salam perpisahan. Saat itu Selina mengajak Batman untuk ikut dengannya dan hidup bebas ke arah utara, di mana Selina berencana akan merampok orang-orang kaya. Namun Batman masih ingin tinggal di kota Gotham untuk menjaga kota tersebut. Di end credit scenes, terlihat Riddler yang sedang berbicara dengan seorang pria misterius yang berada di samping selnya, di mana terlihat mereka yang seakan merencanakan sesuatu dan tertawa layaknya seorang psikopat. Itulah alur cerita film The Batman yang dirilis tahun 2022, guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.